Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu yang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, demikian bunyinya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisian hamurauna dosa luhuti tamajalo ima asini roha naso marna motok. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita menjalani kehidupan kita, semua manusia pasti merasakan dan mengetahui dan mengiyakan bahwa manusia lahir ke dunia ini dengan tidak membawa apapun. Dia lahir dengan telanjang. Dan ketika dia kembali juga kepada penciptanya, dia meninggalkan dunia ini. Maka dia hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya dan juga dengan tanah 2 kali 1 meter. Tidak ada yang dapat kita bawa. Tetapi selama kehidupan kita tergantung kepada berapa tahun Tuhan memberikan napas kehidupan itu kepada kita untuk berdiam di dunia ini. Tuhan memberikan berkat-berkat. Tuhan mengaruniakan berkat-Nya kepada kita. Dan itu bisa kita lihat dalam proses penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka sudah disediakan menjadi kebutuhan hidupnya. Makanan dan minuman sudah disediakan Tuhan melalui diciptakannya tumbuh-tumbuhan. Diciptakannya binatang, ternak dan semuanya. Burung dan ikan-ikan. Untuk tempat tinggalnya Tuhan juga menciptakan yang disebut dengan Taman Eden yang begitu tenang, begitu bahagia. Untuk pakaiannya Tuhan juga menciptakan yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan juga bulu domba. Semuanya itu dapat dipergunakan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Dan untuk itulah manusia dalam kehidupannya maka dia harus senantiasa bersukacita, bersyukur karena segala sesuatu yang dia terima itu bersumber daripada Allah. Dan Allah itu adalah Allah Tritunggal yang kita sembah. Karena apa dikatakan di situ bahwa segala sesuatu dijadikan di dalam Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Orang sering bertanya-tanya bagaimana Tuhan itu tunggal dari awalnya. Coba kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan di situ, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sementara dalam ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada oknum yang disebut dikatakan di situ adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita percaya Dia adalah Allah sebagai Allah pencipta, Allah Bapa.
Dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi, itulah Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di situ, marilah kita menciptakan manusia. Dikatakan seperti ini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata kita yang dipergunakan adalah kata pertama jamak. Siapa itu yang dikatakan di situ? Adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam kitab Yohanes 1 ini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi daging adalah Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia datang ke dunia yang menjadi miliknya, tetapi miliknya itu menolak. Tetapi Dia memanggil orang-orang percaya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam firman Tuhan ini pada kita pada saat ini. Dikatakan di situ tadi, kita karena itu dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, kita memperoleh kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia itu diberikan kepada kita. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Selalu tepat. Tetapi kita sering merasakan bahwa tidak ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita selalu mengandalkan pikiran kita, ego kita, kepentingan, keperluan kita saja. Sehingga kita mengatakan Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak memberkati saya. Karena kita selalu mengatakan harus seperti yang kita pikirkan. Harus seperti yang kita minta. Tetapi Yesus Kristus sudah mengajari kita melalui doanya. Janganlah kehendakku, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Kepenuhan kita itu, sukacita kita itu, kesempurnaan kita itu hanyalah karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang sudah mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus supaya kita ditebus dari dosa, iblis dan maut. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Damang Dainang. Di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, apakah kita masih ragu-ragu untuk mengikut Yesus itu? Untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Juru Selamat dunia ini. Yang telah memberkati kita. Yang telah menyertai seluruh kehidupan kita. Yang telah mencukupkan segala keperluan kita. Mari coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, maka kita akan mengikuti Yesus secara total. Mari kita belajar dari apa yang kita sudah alami selama ini. Mari kita belajar dari segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang dengan kemampuan kita, kekuatan kita, dengan harta kita, kita tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan itu.
terutama ketika COVID-19 lebih kurang 2 tahun menghancurkan seluruh kehidupan dunia ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Apakah itu bukan kasih karunia yang kita sudah terima dari Tuhan? Ketika dampak COVID itu memporak-porandakan ekonomi, tapi Tuhan masih memberikan kita masih mampu untuk menjalani ekonomi kehidupan kita. Apakah itu bukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah itu bukan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, mari jadikan hidupmu menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita juga menjadi orang-orang yang mengikut Yesus secara total seluruh kehidupan kita. Percaya dengan pertolongan Tuhan. Dari Dialah kita menerima kepenuhannya. Kasih karunia demi kasih karunia. Oleh karena itu pergunakan kasih karunia itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Surga, hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kepenuhan daripada segala yang kami butuhkan. Melalui kasih karunia yang sudah Tuhan berikan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Selalu baru tiap pagi. Itu memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami mensyukur segala nikmat pemberian Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan memakai tenaga kami, pikiran kami, dan juga harta kami untuk melayani Tuhan di dunia ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat beraktivitas, dan percayalah kasih karunia Tuhan akan senantiasa kita terima. Horas.